Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1018 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita mendapatkan kejutan dari Eiichiro Oda yang akhirnya mengungkapkan identitas Hushu yang sebenarnya. Dan juga pengungkapan Hushu tentang kaitannya dengan buah setan Gomu Gomu no Mi. Jadi bagaimanakah keseruan chapter 1018 kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter kali ini berjudul Jinbei versus Hushu. Dan cover chapter kali ini menggambarkan Ulti dan Pejuan sedang bermain di suatu kamar. Dan di sana banyak sekali boneka-boneka dengan bentuk dinosaurus. Boneka-boneka ini merupakan gambaran Zoan dari Naga Kaido, ketiga All-Star Kaido, dan 4 member dari Tobiroppo lainnya. Chapter dimulai menceritakan keadaan di lantai 5. Sebanyak 300 ekor headliner dan gifter terlihat sudah mengkhianati Kaido. Bahkan Hamlet terlihat sedang menghajar anak buah Kaido. Dan terlihat anak buah Kaido mulai mengincar Otama setelah mereka mengetahui bahwa yang menyebabkan semua ini adalah Otama. Ketika para anak buah Kaido akan bisa menangkap Nami serta Usopp dan Otama, muncullah Daifugo yang langsung menghajar anak buah Kaido. Lalu, Gifter Speed pun tiba dan langsung menaikkan Otama dan Nami di punggungnya dan kabur. Terlihat di sana, Usopp berlari di belakangnya sambil meminta Sipsit untuk mengizinkannya naik juga. Lalu muncul juga Gifter Gazelman yang berkata akan menjaga Komachio. Di sini Usopp terlihat memuji kemampuan Otama yang berhasil menambah kawan di dalam suatu pertarungan, yang biasanya hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian scene selanjutnya lagi-lagi memperlihatkan CP0 yang memperhatikan perkembangan pertarungan. Di sana, CP0 memahami bahwa kondisi saat ini di mana banyak anak buah Kaido yang berkhianat menjadikan jumlah pasukan samurai menjadi 9.000 orang dan pasukan Kaido 16.000 orang. Lalu salah satu anggotanya, CP0 yang berbadan besar mengatakan, "Aku tidak peduli siapa yang menang. Bagaimanapun kita harus memastikan orang itu, yaitu Hushu, dalam keadaan mati." CP0 dengan topeng pun tersenyum sambil berkata, informasi rahasia pemerintah dunia yang dimiliki oleh Hushu sangatlah tua dan tidak akan berbahaya jika informasi itu bocor. Namun member CP0 lainnya mengatakan, membiarkan tahanan pemerintah kabur itu akan menjadikan contoh yang buruk. Lalu CP0 dengan topeng senyuman berkata, mari kita lihat apakah dia bisa melewati ini hidup-hidup, karena musuhnya saat ini adalah Jinbei. Kemudian kita pindah ke lantai 4. Terlihat di sana Hushu menggunakan teknik Geppo untuk sambil bertarung dengan Jinbei. Hushu bercerita bahwa ia membenci Monkey D. Luffy karena Luffy telah memakan buah setan Gomu Gomu no Mi, dan ia juga membenci Shanks karena telah mengambil buah setan darinya. Sambil bertarung, Hushu berkata lagi, Luffy mewarisi 2 hal dari Shanks, yaitu Gomu Gomu no Mi dan topi jerami. Jadi, Hushu ingin juga Luffy untuk mati. Lalu lagi-lagi, Hushu berbicara. Ia mengomentari Jinbei yang bisa menghindari serangannya, dan juga memuji Jinbei yang bisa bergerak dengan lincah meskipun di daratan. Lalu Jinbei pun menanggapinya, membosankan. Di zaman ini kau lebih baik berhenti untuk melakukan diskriminasi pada manusia ikan. Lalu mereka saling menggunakan teknik bertarungnya. Dan pada pertarungan ini terlihat yang lebih unggul adalah Jinbei, di mana Hushu harus mengalami pendarahan pada mulutnya. Namun Hushu berhenti sejenak karena ada hal yang ingin ia tanyakan pada Jinbei. Pada saat Hushu dipenjara dan disiksa, di sana Hushu diberitahu oleh penjaga penjara untuk berdoa pada sesuatu yang disebut sebagai Tuhan Matahari Nika. Penjaga bercerita bahwa Nika adalah prajurit legenda yang bisa membuat tahanan tersenyum dan membebaskannya dari kesakitan. Dan suatu hari Nika akan datang untuk membebaskan budak yang ada di dunia. Sambil Hushu melakukan serangan pada Jinbei, ia bercerita bahwa ketika Hushu merasa kesakitan,
ia juga mulai berdoa pada Nika karena Husu ingin ada yang menolongnya. Meskipun ia tidak tahu apakah Nika adalah makhluk yang benar-benar ada atau hanya mitos. Mendengar semua hal ini, Jinbei pun bertanya, kenapa Husu menceritakan semua hal ini? Lalu Husu pun menjawab, kau dan bajak laut matahari adalah mantan budak, dan sejarah dari manusia ikan adalah sejarah perbudakan. Jadi kau harusnya tahu tentang Nika. Sambil melanjutkan pertarungannya, Husu bercerita lagi. Suatu hari penjaga ia memberitahunya tentang Nika itu menghilang. Dan di situ ia tahu bahwa orang selanjutnya yang akan dihapus adalah dirinya. Jadi Husu memutuskan untuk menghancurkan dan keluar dari penjara. Husu bertanya kenapa sampai dilarang bahkan untuk mengetahui atau membicarakan tentang Nika. Mendengar semua ocehan Husu, Jinbei pun marah dan serangan-serangan Jinbei berhasil mematahkan jari Husu hanya dengan menyentuhnya dan mematahkan tangan Husu dengan serangan selanjutnya. Terlihat Husu mencoba untuk berbalik melawan, namun serangan-serangannya sangat mudah untuk ditahan oleh Jinbei. Dan tanpa sadar, ketika Husu ingin melompat, Jinbei ternyata sudah menginjak ekor Husu. Lalu Jinbei pun berkata, jika kau ingin berbicara tentang sejarah seseorang, maka kau lebih baik tidak datang dengan penilaian yang seenaknya sendiri. Lalu Jinbei pun memukul Husu pada wajahnya dan mengalahkannya. Akibat efek shockwave dari serangan Jinbei ini, tiang-tiang yang ada di sana pun mulai runtuh atau bisa dikatakan sudah runtuh. One Piece chapter 1018 selesai sampai di sini. Dan minggu depan libur. Wadaw, One Piece chapter 1018 memberikan chapter yang sangat-sangat mengagumkan. Kami harap Eiichiro Oda tetap membiarkan Husu untuk hidup, karena mungkin jika ia masih hidup, ia bisa saja membongkar banyak misteri besar tentang dunia One Piece. Haha, ya Husu dikalahkan. 2 chapter belakangan ini ia diberikan banyak sekali panggung untuk bicara. Di chapter sebelumnya, kami tersentil akan perkataan Husu yang membicarakan tentang buah Gomu Gomu no Mi. Dan tidak disangka, perkiraan kita semua yang mencuri buah Gomu Gomu adalah Akagami no Sans ternyata semulus ini. Kami kira Eiichiro Oda akan sedikit membelokkan plotnya dengan cara yang mencuri buah Gomu Gomu dari pemerintah adalah Kurohige, lalu dicuri lagi oleh Akagami no Sans. Tapi nyatanya Eiichiro Oda menggunakan jalan yang lurus. Sekarang kami sangat tersentil dengan Who the f is Nika? Ya, yang tadi adalah sebuah kata-kata kotor yang tidak boleh disebutkan. Jadi sebenarnya siapa sosok Nika ini? Kami yang pas membaca spoiler pertama sangat semangat karena ingin membahas Akagami no Sans lagi. Setelah kemunculan Nika dalam chapternya, kami menjadi berubah haluan dan mulai bertanya-tanya, kenapa Eiichiro Oda malah menambahkan satu misteri besar dalam cerita ini? Kenapa Eiichiro Oda membuat kita penasaran padahal masih banyak misteri yang belum ia jawab? Hal yang kita ketahui sekarang. Di sini kami ingin merekap sebentar beberapa hal dari chapter ini yang perlu digarisbawahi seputar sosok Nika. Nika diberi julukan atau disebut juga sebagai Dewa Matahari. Dia adalah seorang pejuang legendaris yang dapat membuat orang tersenyum dan melepaskan mereka dari rasa sakit mereka. Seharusnya suatu hari dia akan datang untuk membebaskan semua budak di dunia. Orang-orang di dunia One Piece termasuk kita tidak tahu apakah sosok Nika adalah sosok yang nyata atau hanya sebuah mitos. Petunjuk yang diberikan oleh Husu adalah orang dari bajak laut matahari ataupun para mantan budak pastinya mengetahui soal Nika ini. Di masa lalu, penjaga yang memberitahu soal Nika pada Husu keesokan harinya langsung menghilang. Yang mungkin hal yang sama akan terjadi jika Husu tidak melarikan diri waktu itu. Saat ini, menurut CP0, informasi yang dimiliki oleh Husu termasuk tentang Nika ini sudah sangat tua dan tidak ada ruginya bagi pemerintah dunia jika informasi tersebut telah bocor. Dari siluet atau lebih tepatnya bayangan Husu ini, Nika adalah sosok periang, kurus yang membawa tombak.
tidak mengenakan pakaian dan kemaluannya ditutupi oleh daun. Ya, jujur saja ini terlihat mirip seperti Tarzan atau semacamnya. Oke, untuk seukuran karakter yang membuat kami penasaran, untuk sosok yang bisa dikatakan sebagai mitos, Eiichiro Oda memberikan banyak sekali data pada kita. Mungkin saat ini Eiichiro Oda sedang baik. Hal yang pertama ingin kami bahas adalah Dewa Matahari. Dewa Matahari. Sudah menjadi hal yang umum. Jika di Jepang itu sendiri, matahari adalah sesuatu yang bisa dibilang sangat-sangat penting. Negara ini sendiri memiliki julukan terkait matahari, yakni Jepang disebut sebagai negeri matahari terbit. Jadi merupakan hal yang wajar jika banyak mangaka menggunakan konsep matahari untuk mengungkapkan hal hebat dalam manga mereka, seperti bagaimana dalam manga Kimetsu no Yaiba dan beberapa manga lainnya. Di manga One Piece, unsur matahari bukan kali pertamanya disinggung oleh Eiichiro Oda. Sekarang izinkan kami bertanya, apa sebutan lain untuk matahari terbit? Jawabannya adalah fajar, atau bisa disebut juga sebagai dawn, yang mana kami yakin nakama masih ingat betapa pentingnya dawn bagi dunia One Piece. Bagi nakama yang mungkin lupa atau tidak tahu, bisa cari video tentang dawn pada channel YouTube ini. Bahkan konsep perang Onigashima itu sendiri dari rencana Kinemon menginginkan sebuah perang yang berlangsung di malam hari, dan perang berakhir ketika fajar terbit. Dari situ kita bisa memahami bahwa fajar atau matahari terbit adalah waktu untuk memulai hal yang baru, di mana harapan baru muncul dan sebagainya. Dewa Matahari sendiri bukan kali pertamanya disebutkan dalam dunia One Piece. Ini pernah disebutkan pada One Piece chapter 287 ketika Norland berkunjung ke sebuah pulau. Ada seorang bocah yang terkena demam pohon. Norland menganggap hal ini sebagai sebuah wabah. Dan ya, warga setempat waktu itu masih menyangka bahwa demam pohon itu terjadi karena kutukan, yang akhirnya mereka menggunakan cara ritual dengan cara mengirimkan sebuah pengorbanan, yang kala itu seorang perempuan dikorbankan. Di sini bertuliskan, kirimkan pengorbanan. Lalu, oh Dewa Matahari, Dewa Hujan, Dewa Hutan, Dewa Tanah, mohon ambil darah wanita ini dan selamatkan desa kami dari bencana. Ya, itu poin pertama. Lalu poin kedua, di One Piece chapter 866, di desa Elbaf, warga Elbaf melakukan tradisi yang disebut sebagai puasa. Hal ini dilakukan untuk berterima kasih pada matahari atas apa yang telah ia berikan. Ya, secara tidak langsung ini menyiratkan seperti cara mereka bersyukur pada Dewa Matahari. Lalu pada One Piece chapter 867, ketika Big Mom adalah sosok monster yang tidak bisa dihentikan. Bahkan warga Elbaf yang sangar-sangar itu tidak bisa menghentikan amukan Big Mom ini. Mother Caramel mampu menghentikan Big Mom dengan kemampuannya. Warga sekitar bereaksi bahwa ini merupakan sebuah keajaiban. Namun Caramel sendiri mengatakan bahwa ini bukanlah aku, ini adalah Dewa Matahari yang menenangkan bencana. Poin yang kita tangkap, bagi dunia One Piece, Dewa Matahari adalah sosok yang bisa menenangkan bencana, sosok yang bisa membuat keadaan buruk menjadi normal kembali. Lalu apakah ini berkaitan dengan Dewa Matahari atau Nika yang dibicarakan oleh Hushu ini? Menurut kami sangat berkaitan. Hal ini dibuktikan dengan Hushu yang berkata, Nika adalah seorang pejuang legendaris yang dapat membuat orang tersenyum dan melepaskan mereka dari rasa sakit mereka. Sekarang yang perlu kita bahas, apakah Fisher Tiger adalah Nika? Menurut kami bukan. Yang dilakukan oleh Fisher Tiger memang membebaskan para budak, tapi kami beranggapan bahwa karena manusia ikan adalah makhluk yang sering diperbudak, dan tentunya dikatakan oleh Hushu juga bahwa bajak laut matahari tentunya tahu tentang Nika, kami pikir Fisher Tiger mencoba untuk menjadi sosok yang seperti Nika. Ya, kami harap nakama paham dengan kalimat tersebut. Jika Fisher Tiger bukanlah Nika, lalu apakah Joy Boy adalah Nika? Dari segala sisi aspek, Joy Boy sangat-sangat relevan dengan Nika. Manusia ikan adalah makhluk yang paling mungkin untuk diperbudak.
dan Joy Boy memiliki niatan untuk menyamaratakan ras manusia ikan dengan cara menaikkan mereka semua ke daratan. Sekarang kami tidak ingin terlalu banyak membicarakan keterkaitan Nika dengan Joy Boy, karena tentunya Nakama pasti sudah bisa menangkap banyak keterkaitan mereka berdua. Satu-satunya hal yang mengganjal pikiran kami adalah apakah mungkin Nika dan Joy Boy adalah orang yang sama? Menurut kami, iya. Mudahnya adalah di tempat yang berbeda mereka disebut dengan sebutan yang berbeda juga. Sebagaimana Haki disebut dengan cara berbeda di tempat berbeda. Di Skypiea, Enel menyebut Haki sebagai mantra. Lalu di Wano Kuni disebut sebagai Haki Ryuo untuk menyebut Busho Shokuhaki. Dan kami pikir Nika dan Joy Boy adalah satu orang yang sama. Ya, kita sudah membicarakan soal Nika terlalu banyak, sehingga kesimpulannya adalah Eiichiro Oda awalnya menggunakan konsep Joy Boy untuk memperlihatkan sosok penting bagi dunia, yang mana hal itu terlalu rancu untuk kita tangkap. Dan dengan kehadiran konsep Nika atau Dewa Matahari ini, sosok ini lebih mudah untuk kita pahami. Kita bisa dengan jelas mengerti apa sih Dewa Matahari itu. Kita bisa mengerti apa sih sosok Nika itu. Yang mungkin Nika, Dewa Matahari, ataupun Joy Boy adalah satu sosok yang sama. Sehingga, bagaimana menurut Nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.